subuh, dan itu selama ini Pak sepakat kesaktian dari UPP juga begitu. Kami di Padang sudah 2 tahun ya, sudah tahun kedua itu imsaknya subuh, imsak jadi tidak lagi sebelumnya dalam subuh. Mohon penguatan itu karena saya konfirmasi bersama Ustaz Oman Batul Rahman di Pekalongan, katanya dia juga sudah konfirmasi sama Ustaz Adi Dayat. Oke, maka yang apa? Kalau saya sekarang sudah berdekat itu tidak membuat sebelumnya dalam subuh. Yang kedua, ini benar-benar Ustaz, saya ketua komisi KHGP di Pekalongan itu dengan semangat sukses di golongan KHGP kalendernya juga yang Bidya maupun yang 2025 imsakiahnya juga sudah berdekat dari Papua sampai Aceh, dan kami di Padang juga tahu-tahu makna PP berubah. Nah, di sini kan dilema, tapi saya sangat mengajukan jempol di PP karena ada masyarakat yang lebih tinggi. Tapi walaupun demikian, memang kita sudah berdarah-darah juga dalam hal ini. Mohon juga kita habiskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang langsung saja masalah imsak ini juga ini saya sempat simak juga di pembahasan sekarang di media sosial ya, berperkembangan dan seterusnya beberapa kalangan. Singkatnya 2 saja. Yang pertama ada pendekatan kebahasaan. Yang kedua ada nanti pendekatan implementatif. Bagaimana kata imsak itu diterapkan di era Nabi dan diterapkan di era kemudian sampai kemudian. Imsak secara bahasa itu menahan, sama dengan kata siam. As-sawmu was-siyamu min lughati al-imsak. Saum dan siam secara bahasa artinya imsak, menahan. Jadi kalau orang Arab ingin menyebutkan kata saum, ya mereka juga menggunakan kata imsak. Sumtu an syai'in ay amsaktu anhu. Saya puasa saum terhadap sesuatu, artinya saya sedang imsak, menahan diri untuk tidak mengerjakannya. Itu secara bahasa. Disebutkan di Al-Quran cuma 2, saum dengan siam. Saum sekali disebutkan di Al-Quran, ya di surah Maryam itu ini nabat berlaku saum. Dalam kalimat yauma siam. Jadi kalau saum itu sifatnya lebih umum, menahan dari segala hal. Bisa jadi nahan makan tapi masih minum, itu bisa saum. Ya, nahan berkedip, nahan bicara itu saum. Ya, nah, misal saya nggak mau bicara, ya, diam aja, itu saum saya. Terkadang yang saya kok bicara, saya saum, itu bicara, contoh, kan? Nah, itu saum. Saya namanya ditanya nggak mau bicara, dan saum. Kalau siang, disebutkan 9 kali dalam Al-Quran, itu menahan dengan panduan yang khusus, ketentuan yang khusus, ada aturannya. Ini yang menjadikan Al-Quran ketika diturunkan menggunakan kata siam saat Ramadan bukan saum. Karena saat itu dalam Ramadan ada ketentuannya, ada aturannya, ada hal-hal yang spesifik yang diajarkan oleh syariat. Baik, kemudian lanjutkan, baik saum atau siam pada dasarnya belum imsak. Jadi kalau sudah saum dan siam itu harus menahan. Apa yang ditahan? Tergantung apakah saum atau siam. Kalau pada bulan Ramadan, berarti implementasinya siam. Ya, ada aturannya. Kapan nahannya? Sejak terbit fajar. Ya, kapan kemudian itu berakhir? 18 matahari. Datangnya waktu maghrib. Maka dari mana diketahui menahan itu di waktu fajar ketika tiba? Turunlah Quran surah kedua Al-Quran di ayat 187. Ya, inna lakum ghayra tasiyam wa ila sa'alikum kunna libasan lakum wa antum libasan sampai ke kalimat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayru al-abyadu min al-khayri al-aswadi min al-fajr. Kita serahkan makan itu sampai tiba waktunya menahan itu, puasa itu tiba. Kapan waktunya? Saat fajar. Tandanya apa? Ada. Maksudnya tandanya apa? Ada. Jadi sebelum ada masih boleh makan, masih boleh minum, bebas. Ya. Nah, jangan sampai orang misalnya akan belum berkumandang sudah dilarang makan, sudah dilarang minum. Nah, ini yang tidak tepat. Larangannya ya, larangan bukan pengingat. Nanti saya masuk pada bagian kedua. Menyempurnakan, jangan dipotong sampai sini. Oke, nah jadi prinsipnya puasa dimulai saat fajar tiba, saat ada di berkumandang.
Sebelum adzan tiba, silahkan masih boleh makan, masih boleh minum. Jadi kalau diterapkan suasana imsak dalam kebahasaan, dalam arti imsak dipahami jangan makan, jangan minum, itu yang disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu keliru. Gak tepat, orang dilarang makan, dilarang minum sebelum waktunya tiba. Ya, makanya ketika misalnya ada anjuran imsak, tapi dipahami imsak itu berhenti makan, nggak boleh minum lagi dengan pemahaman bahwa puasa sudah akan mulai. Jadi yang ini, jadi yang dimaksudkan dalam fatwa tadi itu sesuatu yang menyimpang di masyarakat yang mesti diluruskan. Karena memahami imsak itu dengan pemahaman siang, dengan pemahaman saum, bahwa 10 menit yang harusnya masih bisa makan, bisa minum, kalau dia mau lakukan, diminta berhenti, ya, dengan pemahaman bahwa puasa sudah akan dimulai, berhenti. Jadi dipahami sudah nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi, jadi yang dikoreksi. Adapun kalau pemahaman imsak ini gimana tanbih? Saya mempopulerkan istilah tanbih ini. Kenapa? Karena ada iktibas. Ya, ada di masyarakat itu kegamangan. Jadi memahami sebagian itu kalau disebutkan imsak, kita nggak boleh makan lagi tuh, imsak. Ada nggak di daerah-daerah ini? Fenomenanya ada kan? Secara tekstual, secara teoritis tidak begitu pemahamannya, tapi secara praktikal kasus itu ada. Dan kasus itu sudah lama terjadi di eranya itu saja pasal dari itu, ya, bagian pertahanan itu saya sebut bagian pertahanan itu disebut ilmuwan ada soal itu terjadi. Makanya beliau membawa kasus itu disampaikan, nah itulah yang harus diluruskan. Jadi kalau ada pemahaman imsak 10 menit sebelum adzan berkumandang, kan adzannya itu yang kita puasa boleh kan? Ya, sampai 10 menit kalau dipahami 10 menit itu berhenti makan minum makan lagi, itu yang keliru, itu yang bilang. Ya. Tapi kalau dipahami sebagai tanbih, ini yang saya populerkan, pengingat bahwa sebentar lagi waktu puasa akan tiba. Takutnya nanti kayak makan tiba-tiba adzan berkumandang.